Halo. Nah, jadi kita dari kelompok 9. Kali ini kita akan membuat video mengenai penjelasan tentang stratifikasi politik nasional. Ya, benar. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya, nama saya Inyman Bagus Arya Bismada Dipa, absen 21, NIM terakhir 049. Nah, perkenalkan nama saya Abid Muhammad Jain, biasa dipanggil dengan Abid, dengan NIM akhir 087. Perkenalkan, nama saya Andiki Garvinci, absen nomor 10, nomor NIM terakhir 024. Nah, di materi kali ini ada 3 aspek yang bakal kita jelasin. Yang pertama ada stratifikasi politik nasional, dan yang kedua itu ada implementasi politik dan juga strategi nasional. dan yang ketiga ada. Ada bidang-bidang pembangunan nasional. Nah, itu semua aspek yang akan kita jelaskan. Kita bakal lanjut ke slide. Baik teman-teman semua, saya akan menjelaskan apa itu stratifikasi politik nasional. Jadi, stratifikasi politik nasional adalah pembagian struktur politik dalam suatu negara berdasarkan tingkatan kekuasaan dan peran masing-masing entitas dalam proses politik. Jadi, stratifikasi politik nasional itu memiliki 3 tingkatan ya. Yang pertama ada tingkat atas, yaitu presiden, terdiri dari presiden dan wakil presiden, menteri dan kabinet, DPR, MPR, DPD, MA, MK, dan lembaga negara seperti KPK dan BPK. Selanjutnya tingkat menengah terdiri dari gubernur, bupati atau wali kota, DPRD provinsi atau kabupaten atau kota, partai politik, tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Yang terakhir adalah tingkat bawah, yang terdiri dari rakyat sebagai pemilih dan pemegang kedaulatan, LSM, organisasi kepemudaan dan kelompok masyarakat, media massa sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Sekarang kita akan lanjut ke poin yang kedua, yaitu implementasi politik dan strategi nasional. Jadi, implementasi politik itu adalah bagaimana kebijakan dan strategi nasional yang diterapkan dalam kehidupan bernegara untuk mencapai tujuan, yaitu pembangunan nasional. Implementasi ini mencakup kebijakan, peraturan, dan mekanisme kerja yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan serta pembangunan. Strategi nasional ini dirancang berdasarkan beberapa prinsip utama, yakni kepemimpinan yang kuat, yang dimana pemerintah itu harus memiliki visi dan misi dan komitmen yang jelas untuk membangun sebuah negara. Lalu yang kedua itu ada partisipasi publik, yang dimana masyarakat harus serta ikut dilibatkan dalam proses politik serta pengambilan keputusan pada suatu negara. Lalu yang ketiga itu pembangunan berkelanjutan, yang dimana harus memperhitungkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan untuk jangka panjang. Dan yang terakhir itu ada stabilitas dan keamanan, yang dimana jika politik yang stabil itu bisa menjadi fondasi yang kuat bagi pembangunan nasional itu sendiri. Nah, lanjut ke nomor 3, yaitu bidang-bidang pembangunan nasional. Apa itu bidang-bidang pembangunan nasional? Yaitu pembangunan nasional di Indonesia dilakukan di berbagai bidang yang saling berkaitan. Implementasi politik nasional harus memperhatikan strategi di setiap bidang berikut. Nah, untuk yang pertama itu adalah politik dan hukum. Penguatan demokrasi dan sistem pemerintahan yang transparan, penegakan hukum yang adil dan bebas dari korupsi, reformasi birokrasi dan tata letak kelola pemerintahan yang efektif, penguatan peran partai politik dalam mendukung demokrasi. Dan selanjutnya ada yang nomor 2, yaitu ekonomi dan keuangan. Peningkatan investasi dalam infrastruktur dan industri nasional, pengembangan ekonomi berbasis digital dan inovasi teknologi, penguatan UMKM untuk meningkatkan daya saing ekonomi rakyat, reformasi perpajakan dan kebijakan fiskal untuk stabilitas ekonomi. Lanjut, ada sosial dan budaya, peningkatan kualitas pendidikan dan akses kesehatan bagi seluruh rakyat, perlindungan terhadap kebudayaan dan kearifan lokal, penguatan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan nasional, pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Dan ada nomor 4, yaitu pertahanan dan keamanan. Modernisasi alat utama sistem persenjataan dan pertahanan negara.
penguatan diplomasi internasional untuk keamanan global dan regional, penanganan ancaman terorisme dan separatisme, peningkatan kesejahteraan TNI dan Polri dalam menjaga keamanan negara.